warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Astrinita dari UPTD SD 4 Pujangsari. Kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Meskipun dalam kondisi pandemi sekarang, tapi semangat kita harus tetap terjaga. Tetap jaga kesehatan, jangan malas meskipun kita belajar di rumah, tetapi belajar harus tetap berjalan. Baiklah, Ibu sekarang akan memberikan pembelajaran yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 yaitu tentang materi manfaat energi. Energi itu dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Marilah kita pelajari lebih lanjut. Tiap hari, kalian, ibu, semua pelajar, semua orang, terutama kalian sebagai pelajar, untuk menulis dan menggambar, kalian menggunakan kertas. Apakah kalian tahu bagaimana kertas yang kalian gunakan itu dibuat? Apakah kalian tahu energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak. Di sini ada gambar beberapa banyak sekali kertas ya. Nah, mengapa kita harus menghemat kertas? Kenapa? Kenapa kita harus menghemat kertas? Karena kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Apakah kalian tahu bahan utama pembuatan kertas itu dari apa? Nah, bahan utama pembuatan kertas itu dari pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas yang berukuran A4 itu diperlukan satu pohon. Dan pohonnya itu usianya sekitar 5 tahun. Dan untuk menghasilkan satu lembar kertas itu dibutuhkan 2 gelas air. Itu satu lembar. Untuk satu lembar kertas. Nah, sekarang kalian amati sekitar kalian. Tuliskan manfaat kertas yang sehari-hari kalian temui ya di sekitar kalian. Apa saja? Coba kalian perhatikan, di sini ada seorang anak yang sedang menulis, tapi kertasnya sangat berserakan di bawah. Di sini dia adalah yang bernama Budi, sepupu Beni. Nah, dia itu sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Dia menggunakan banyak sekali kertas. Dia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Nah, coba Ibu tanya, apakah setuju kalian dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Kalau kalian tidak setuju, coba kalian jelaskan alasannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan kalian nanti bisa jawab dengan tadi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang pertama, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Kalian pasti bisa menjawabnya. Kenapa? Kemudian kalian tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Banyak cara ya, banyak cara untuk menghemat kertas. Kemudian tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Nanti kalian ceritakan pengalaman kalian menggunakan kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon yang ada di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, kemudian teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan. Nah, itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas.
Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menghemat kertas? Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita punya hak untuk menggunakan kertas, tetapi orang lain juga punya hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Nah, dengan seperti itu, apa kewajiban kalian? Kewajiban kalian, kewajiban ibu, semua yang menggunakan kertas itu harus bisa menghemat kertas. Ada salah satu di sini, Ibu akan berikan salah satu cara untuk menghemat kertas ya, yang kita bisa gunakan kertas bekas untuk menjadi media belajar. Nah, sekarang kalian akan menggunakan selembar kertas bekas untuk digunakan sebagai media belajar pada materi pecahan. Nah, di sini ada beberapa contoh. Misalkan kalian coba ambil satu kertas bekas selembar, kalian potong-potong menjadi 6 bagian yang sama besar. Yang satu utuh, yang kedua kalian bagi dua menjadi 1/2. Kalian bagi, yang ketiga yaitu kalian bagi 3 tapi dengan satu syarat harus sama besar, itu menjadi 1/3. Yang satu lagi kalian bagi 4 sehingga bagian-bagian yang satu itu menjadi 1/4. Kemudian kalian bagi 5 lagi sehingga menjadi 1/5 setiap bagiannya. Yang terakhir kalian bagi 6 dan satu bagiannya menjadi 1/6. Itu salah satu contoh saja. Kalian bisa potong-potong lagi kertasnya bisa kalian menjadi 7 bagian, sehingga menjadi satu bagian 1/7, atau menjadi 8 bagian, jadi satu bagiannya menjadi 1/8 dan seterusnya. Atau mungkin kalian bisa bagi satu potongan kertas itu menjadi 20, bisa. Jadi satu bagiannya menjadi 1/20. Nah, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan kertas bekas yang dijadikan untuk media belajar. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat kertas bekas itu. Selain kita bisa jadikan media belajar, kita juga bisa dijadikan masih banyak hal ya. Yang kalian coba cari sendiri nanti sebagai tugas kalian cari manfaat apa saja yang kalian bisa gunakan dari kertas bekas tersebut. Nah, salah satunya tadi Ibu sudah kasih contoh, yaitu dengan pemanfaatannya untuk belajar. Nah, jadi hemat kertas setiap hari. Jadi jangan sampai kita membuang-buang kertas secara percuma. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara pembuatan kertasnya, nah, kalian harus lebih tahu lagi, merasa punya tanggung jawab, punya kewajiban, yaitu dengan memanfaatkannya. Manfaatkan juga kertas bekas untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, hal ini kita lakukan, yaitu wujud cinta kita kepada Indonesia. Jadikanlah Indonesia kita yang ramah lingkungan. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Nah, Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat belajar di rumah. Jaga semangatnya terus, meskipun belajar di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Dicukupkan sekian saja pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.